sabar cuy. Oke. Oke teman ya, jadi kita langsung gas ya. Tadi Aster udah, SP udah. Yo, ini dari Mas Mizuno Agachi yang request si Fanry. Seperti apa nanti price actionnya? Kita langsung gaskan aja lah. Fanry gimana cuy ya? Fanry minus banyak banget ya, gila. Wih, naik 12% ya. Fanry naik 12%, tapi ya meskipun naik 12%, gue pikir ini masih apa namanya? Ya masih minus lah. Ya kan kemarin kan kebanting banyak banget gitu loh, kebanting banyak banget. So gue pikir ini akan ya masih minus. Tapi justru gini teman, karena kita melihat di bulan November Oktober itu kan kuartal 4 ya 2025 ini atau di tahun ini, gue pikir ya ini justru kesempatan nih buat teman-teman ya, kesempatan buat teman udah mulai masuk nyicil-nyicil nih Fanry. Sebenarnya dari kemarin sebelum dia naik ya, karena saat ini udah naik ya, ini rawan untuk terkoreksi lagi gitu. Jadi lu sabar menunggu ya, sabar menunggu. Nanti kalau udah agak koreksi-koreksi dikit lagi, nah itu kesempatan teman-teman. Paling paling nggak kita di sekarang kita pantau dulu ya, kita pantau dulu bagaimana sih price actionnya dari si Fanry. Oke, Bang, apakah si Fanry ini ada potensi naik, Bang? Ada potensi naik. Cuma gue pikir dalam prosesnya mungkin lu jangan masuk dulu sekarang ya. Meskipun ini ada potensi atau chance untuk naik, tapi lu tunggu koreksi deh. Lu tunggu koreksi, ya. Jangan, kenapa kok lu harus tunggu koreksi gitu ya? Karena jangan sampai lu masuk tiba-tiba lu bilang gini nih, Bang, kenapa sih Bang? Setiap gue buy marketnya turun, setiap gue turun marketnya setiap gue sell marketnya tambah naik. Itu bukan kesalahan market, tapi kesalahan lu masuk, ya. Itu kesalahan kita masuk, ya. Gitu ya teman. Nah, kalian bisa lihat ya, nih, dia tuh udah turun lumayan loh. Ini Fanry itu udah turun bener-bener sangat lumayan banget ya. Bisa dibilang nih diskon besar ya, diskon sangat-sangat besar. Ya, karena apa? Penurunan Fanry yang kemarin waktu Bitcoin itu di apa namanya? Di 102. Itu Fanry sampai kill 10 men. Ya, kill 10. Wih, parah. Di 106 loh, 0,006. Gila nggak? Padahal kita tahu ya, dia itu kan selama ini tertahan kuat banget di area sini. Ya kan? Ini tertahan kuat banget ya. Ya itu, yang lu lihat ya, tuh, kan? Nah, ini bagaimana Bang untuk si Fanry ini kalau menurut lu? Bentar ya, gua akan coba cek. Nah, yang gue lihat memang ini ada indikasi atau chance untuk naik ya teman. Tapi yang perlu kalian ingat, ini masih ada potensi turun. Meskipun ada naik, tapi dia masih ada potensi koreksi. Makanya karena sekarang Fanry itu udah naik lumayan, lu sabar dulu, jangan masuk dulu. Tunggu deh dia koreksi dulu, biar koreksi dulu gitu ya teman. Karena apa? Kenapa aku yakin banget ini Fanry masih ada koreksi? Ya satu ya, nggak mungkin dong habis turun dia langsung up tajam banget, itu nggak mungkin ya. Ya habis turun banyak drastis ya dalam kurun waktu yang singkat, mungkin misalkan satu hari kayak kemarin tuh ya, pasti nanti akan ada lonjakan ya. Lonjakannya tuh sekarang ini nggak mungkin dia langsung bablas tuh, misalkan nih sekarang kan naik ya, nggak mungkin dia langsung bablas tiba-tiba melewati apa resisten sebelum anjlem, nggak mungkin. Pasti dia akan nanti angslep dulu lagi gitu teman. Nah, angslepnya itu nanti yang bisa kalian manfaatkan buat kalian masuk. Jadi seperti itu. Ya kalau kita cek sekarang ya secara analis teknikal yang gue lihat memang ini masih nge-support banget untuk dia up. Ya, demandnya kuat banget sekarang. Demandnya kuat banget. Terus dari segi stock RSI juga udah oversold ya. Artinya kalian masuk sekarang juga no problem sebenarnya. Ya, tapi memang untuk potensi returnnya atau cuannya itu nggak sebesar yang kalian masuk di waktu masih di sini nih ya, di 0,015. Beda lah ya, pasti beda ya. Terus yang gue lihat juga stok RSI yang di sini ya. Nah ini stok RSI nya kan ini udah di ini Bang, apa batas oversoldnya Bang.
Tapi yang lu harus perhatikan, history mengatakan bahwa stok RSI-nya itu sempat sampai tembus di bawah. Jadi artinya apa? Ini masih ada kemungkinan ya, kalau memang sentimennya ini masih negatif ya, terlebih dari semenjak AS shutdown, pemerintah federalnya itu benar-benar gonjang-ganjing ya apa namanya ekonomi, dan itu juga ngedampak banget. Nah, gue pikir ini bisa ada chance untuk Fahri itu koreksi gini lagi. Jadi kalau misalkan lu lihat short termnya akan ada kenaikan, harap hati-hati. Ya bisa aja habis dinaikin dikit dibanting lagi. Ya, kita akan kasih tahu teman-teman semua di time frame 4 jam. Nah, seperti apa nih kiranya di time frame 4 jam? Apakah memang benar Bang ini ada kenaikan saat ini nanti bakal ujung-ujungnya dibanting lagi gitu ya? Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan. Nah, ini lu bisa perhatikan ya. Ini gue lihat tadi kan di time frame 1 hari. Nah, ini gue lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam kita bisa melihat ya, supportnya kan ada di sini tuh ya, supportnya. Terus ini dia masih uji resisten ya, kalau kita lihat tuh dia masih uji resisten teman-teman. Ya, ini mampu break atau enggak pertanyaannya kan. Nah, dia masih uji resisten. Nah, kita lihat supportnya di sini nih, sebentar. Ini supportnya, kita akan cek sebentar. Nah, ini teman ya, lu lihat ya. Nah, ini kalau misalkan Fanri sekarang kan naik lumayan ya, udah ada mengalami kenaikan. Ini kalau misalkan Fanri nggak apa namanya, nggak mampu untuk nge-break resisten ini udah positif gini teman, udah positif gini nih jam gitu. Nah, maksud gua apa? Maksud gua lu jangan masuk dulu, tunggu nanti dia confirm nggak di sini. Kalau confirm ini ada potensi naik lumayan. Tapi kalau di sini misalkan nih di area sekitar berapa nih? Sebentar. Misalkan di area sekitar kepala 0,01910 ini nggak mampu untuk breakout, berarti ya mau nggak mau lu harus tunggu di bawah aja. Jadi santai aja, tunggu aja di kepala sekitar 16 ya, di kepala 16-an itu. Yang gue lihat sih di situ. Bentar ya. Nih. Nah, Fibonya sih kalau kita berkaca kepada Fibo ya, area goldennya tuh malah di kepala 14 men. Ya. Di kepala 14 malahan. Tapi menurut gue sih lu di kepala 15 ini ya, di kepala 15 ini udah bisa lah cicil-cicil ya. Nyicil-nyicil aja, jangan banyak-banyak ya, 10% dulu dari aset dingin kalian. Ini seperti nyicil lah pokoknya temen. Ya, karena kan sekarang marketnya masih belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya untuk bisa recovery sekarang itu belum. Jadi lu tetap harus hati-hati. Oke? Itu yang gue lihat ya temen. Nah, ini yang gue lihat. Secara demand masih bisa up nih secara demand memang, cuma ya itu tadi agak ketar-ketir kalau lu masuk pas lagi momennya Fanri itu up kayak gini ya temennya. Tunggu aja deh, sabar aja. Anggaplah kalau memang misalkan dia masih bisa apa namanya, masih bisa naik ya, belum rezeki aja gitu temen. Tapi ya paling enggak kan lu bisa lihat ya temen yang bahwa Fanri ya di sini temen. Nah ini ya, jangan ambil resiko lah, jangan ambil resiko, tunggu aja koreksi ya, paling enggak terkoreksi di sini nih ya, paling enggak ya dia terkoreksi di kepala 16 atau enggak di 15 itu lebih aman sih buat teman-teman, karena saat ini kan dia udah naik ya. Kayaknya paling enggak lu bisa tunggu di 16 atau di 1 itu. Kalau secara Fibo malah di sini. Jadi gue pikir ini adalah area yang aman ya buat teman-teman itu masuk ya, ketika memang dan nanti dia nggak mampu confirm di kepala 19. Jadi intinya seperti itulah teman ya. Jadi agak lama gue bahas Fanri.